Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Anak-anakku kelas 11, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan membahas tentang perang melawan penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian dapat menganalisis bagaimana perlawanan rakyat Indonesia dari berbagai daerah terhadap penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Untuk yang pertama adalah Perang Tondano. Nah, Perang Tondano ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Minahasa. Di mana Minahasa? Ya betul, Minahasa itu ada di Provinsi Sulawesi Utara. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Minahasa ini terjadi sebanyak 2 kali. Jadi disebut sebagai Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih latar belakang terjadinya Perang Tondano? Nah, Perang Tondano ini bermula pada abad ke-19. Nah, ini terjadi karena akibat dari implementasi politik pemerintah Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Nah, oleh sebab itu, rakyat Minahasa melakukan perlawanan atau menentang kebijakan yang dilakukan oleh Belanda itu untuk merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu atau tentara. Selain itu, pemerintah VOC juga ingin melakukan monopoli perdagangan beras di daerah Minahasa. Nah, anak-anak, pada awalnya orang-orang Minahasa ini melakukan perdagangan dengan orang Spanyol. Nah, perdagangan yang dilakukan itu bebas tanpa adanya monopoli. Namun, setelah VOC mampu mengambil alih daerah Ternate, nah, VOC ini juga mencoba untuk mengganggu perdagangan antara rakyat Minahasa dengan Spanyol. Nah, bahkan Gubernur Ternate yaitu Simon Kos ini ditugaskan untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Nah, akhirnya pihak Spanyol meninggalkan Nusantara dan menuju ke Filipina. Nah, kepergian Spanyol ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan perdagangan bebas. Nah, kan tetapi rakyat Minahasa menolak untuk menuruti perintah dan paksaan VOC tersebut. Hingga VOC marah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya Gubernur Ternate, yaitu Simon Kos ini, tidak berpihak kepada rakyat Minahasa, bahkan justru dia bersahabat dengan VOC? Nah, coba carilah informasi tersebut, lalu tulis di buku tulis kalian. Nah, anak-anak, penolakan yang dilakukan oleh rakyat Minahasa ini tentu tidak akan membuat Belanda diam saja. Nah, Belanda pasti melakukan strategi-strategi bagaimana agar rakyat Minahasa nurut kepadanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Belanda? Ya, betul sekali. Jadi, untuk melemahkan rakyat Minahasa, ini VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya, Sungai Temberan ini meluap dan membanjiri seluruh permukaan rakyat Minahasa. Namun rakyat Minahasa ini tidak menyerah. Mereka memindahkan tempat tinggalnya ke Danau Tondano, yaitu dengan mendirikan rumah-rumah apung di sana. Nah, anak-anak, strategi yang dilakukan oleh Belanda ini, yaitu membendung Sungai Temberan, justru menjadi senjata makan tuan bagi pihak Belanda. Air sungai yang meluap itu mempersulit gerak pasukan pihak Belanda. Namun pihak Belanda juga tidak kehabisan akal. Nah, dia bersekutu dengan Simon Kos untuk membuat ultimatum kepada rakyat Minahasa. Isinya apa? Yang pertama yaitu orang-orang Tondano atau orang-orang Minahasa harus menyerahkan tokoh-tokoh pemberontak kepada VOC. Ultimatum yang kedua yaitu orang-orang Tondano
ini diharuskan membayar pajak ganti rugi dengan menyerahkan 50 sampai 60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air sungai Temberan. Dari sini kita bisa melihat anak-anak bagaimana kelicikan yang dilakukan oleh VOC yang menyebabkan kerusakan, tetapi justru kerugiannya harus ditanggung oleh rakyat Tondano. Selanjutnya anak-anak, latar belakang terjadinya Perang Tondano adalah rakyat menentang kebijakan Belanda, yaitu merekrut orang-orang Minahasa untuk menjadi serdadu Belanda atau tentara Belanda. Kalian masih ingat kan tugas utama Daendels menjadi Gubernur Jenderal VOC? Iya betul. Tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, oleh sebab itu, Daendels membutuhkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Daendels ini hanya mau memilih orang-orang dari suku yang mempunyai keberanian dalam berperang, yaitu suku Madura, Batak, dan Minahasa. Nah, untuk itu, Daendels mengutus Residen Manado, yaitu Prediger, untuk melakukan tugas tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh Residen Prediger yaitu mengumpulkan para ukung. Nah, ukung ini adalah pemimpin dalam suatu wilayah atau suatu daerah. Residen Prediger ini memprediksikan mampu mengumpulkan 2.000 orang. Nah, namun banyak para ukung ini memilih untuk memerangi kolonial Belanda. Nah, akhirnya Residen Prediger ini tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan serangan terhadap rakyat Minahasa di Tondano. Pemerintah kolonial Belanda lagi-lagi menggunakan strategi yang sama, yaitu membendung sungai Temberan. Residen Prediger juga membentuk 2 pasukan yang mengepung rakyat Minahasa dari 2 arah, yaitu dari Danau Tondano dan dari Minawanua. Akhirnya berkobarlah pertempuran antara rakyat Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda. Pasukan Belanda ini berhasil menerobos pertahanan yang berbentuk pagar bambu berduri di daerah perbatasan antara Danau Tondano dengan desa Minawanua. Kemudian pada keesokan harinya, pasukan darat itu berhasil membombardir desa Minawanua hingga desa tersebut seperti desa mati. Pada saat pasukan Belanda mengendurkan serangan, kemudian rakyat Minahasa ini dengan cerdiknya berbalik melakukan serangan terhadap pasukan Belanda yang menyebabkan banyak tentara Belanda ini berguguran atau tewas. Residen Prediger ini merasa tertipu dengan menyuruh pasukan Belanda untuk mundur, tetapi pasukan Meriam Belanda tetap disuruh untuk membombardir desa Minawanua. Anak-anak, pertempuran berakhir yaitu setelah benteng Moraya dihancurkan oleh pihak Belanda, sehingga pada saat itu para pejuang juga gugur dalam pertempuran tersebut. Mereka memilih mati daripada menyerah kepada para penjajah. Anak-anak, sungguh perlawanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh rakyat Minahasa ini. Mereka telah mati-matian mempertahankan kedaulatannya. Mereka tidak ingin jatuh di tangan para penjajah. Coba kalian tuliskan pelajaran apa yang kalian peroleh setelah belajar tentang sejarah Perang Tondano yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan saya mengenai Perang Tondano, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Minahasa di Sulawesi Utara. Nah, anak-anak, masih banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, perlawanan-perlawanan itu akan kalian jelaskan, yang pembagiannya bisa kita atur di grup atau di kelas online. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah
karena sejarah adalah guru kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.